pagi semua. Pagi. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Tak ulang terus sampai aku dengar suaranya. Selamat pagi semua. Selamat pagi semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya, kabarnya hari ini baik, makanannya hari ini enak. Udah siap ikut BBN kok? Hari ini kita mau ngapain, J? Saya mengikut saja. Ikut kemana, J? Ikut kemana Susan bawa. Ke hatimu, Susan. Untuk teman-teman, cece-cece mungkin yang sudah ambil konsumsi, boleh duduk ke meja supaya kita Duduk di bisa. kursi. Oh ya, duduk di kursi sorry. Duduk di kursi, maksudnya kembali ke meja, duduk di kursi sambil makan, sambil kita mau mulai acaranya. Dan minta tolong untuk hari ini karena hari ini makanannya cukup berat, jangan lupa di belakang, di samping, kanan kiri di belakang itu disediakan tempat sampah. Jadi boleh untuk piring-piring dan sampah-sampah lainnya dimasukkan ke tempat sampah. Thank you. Ya. Nah, kalau selama ini kan kita selalu kuis ya. Hari ini kita nggak Ya. usah kuis ya, Cie ya. Gak usah ya. Iya, sudah nggak kepikir kuis apa lagi soalnya. Terus gitu mau Habis itu diapain? sekarang kita diajak mau apa? ngapain? Dia ajak bersuka cita pasti ya. Iya pasti. Pasti. Sekarang Terus? kita mau tanya buat teman-teman yang datang di sini nih, ada yang pertama kali atau sudah beberapa kali? Yang pertama kali coba angkat tangan. Ada yang pertama kali datang hari ini? Oh, enggak ya? Berarti semua udah berkali-kali datang kayaknya. Oh, kasih tepuk tangan dulu. Tepuk Ada, tangan, ada. tepuk tangan. Oh, ada. Oh ada. Meja 18. Oh ada yang pertama kali. Oh ini kedua kali. kali. Selamat datang di Babel Co. Jangan kapok-kapok ya, datang terus ya, ketemu saya nanti. Tambah kapok. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya mungkin ke beberapa teman-teman yang sudah sering hadir, mungkin udah dari buku-buku yang sebelumnya. Saya mau tanya, kita jalan ke sana aja yuk, Ce. Kalau aku sih nggak usah tanya, langsung tahu ini tempatnya. Boleh, coba. Oh, ini tempatnya. Meja sini ya. Dari meja sini dulu kita tanya. Siapa sih mau jawab? Ini komandonya ibu Komandan, ini. meja sini komandannya mana komandan? Komandannya ini. Komandan. Boleh perkenalan nama dulu. Nama saya Hong. Oke, aku manggilnya Cece ya. Cece di sini ikut Bible Co udah berapa kali? Berapa kali? Mulai awal. Dari Mulai awal, awal San. itu. Ayo kapan awal? Awalnya kapan? Ayo, awalnya kapan ayo? Ayo awalnya kapan? Mana Esther? Awalnya itu kapan? Tahun 2024. Satu tahun, 2000. 2024. 2024 ya? 2024, yes. 2024. Terus alasannya kenapa kok Cece mau rajin datang Bible Co? Kan lama tuh, datangnya harus jam 10 kurang. Pulangnya kalau setelah kelompok kecil bisa sampai jam 1. Kok mau Ce? Kenapa Ce? Angel-angel San kan. Iku gak angel Ce. Ya saya merasa diberkati di Bible Co. Wih, tepuk tangan dong luar biasa. Ini tadi yang ditanya komandannya, sekarang kita tanya anak buahnya aja. Boleh tanya, yang mana? Oh, Tante, boleh tanya Tante namanya dulu Tante. Namanya Setiawati. Oke Tante kesini ikut Babel Co udah lama ya Tante? Ya dari awal. Dari Dari awal. awal, San. Berarti koleksi bukunya banyak ini. Kan bukunya Iya. udah banyak ya Cie ya? Heeh. Kalau boleh tahu juga, kok Tante mau rajin tiap Rebo datang kenapa Tante? Merasa apa ya dibekali rohaninya. Dibekali, oke. Makin bertumbuh Disegarkan ya Tante ya, disegarkan, dikuatkan. Kesan pesannya Tante buat Babel Co apa Tante? Keren. Keren Tante. Kesannya keren. Kesannya keren. Pesan. Pesannya. Tante.
Makanya kita harus rajin ikut Babel Co. Rajin. Yeay, harus rajin ikut Semoga Babel Co, didengar tepuk oleh meja tangan. 1 sampai 20 sekian. Thank you Tante, Terima thank you kasih. Cehong. Kira-kira kita cari dari yang enggak pernah jawab biasanya. Kita cari, Ce. Yang nggak pernah jawab, Mana? saya mulai sensor. Oh, Coba, mejanya itu. Meja- Grace. Mejanya Grace. Grace-nya mana? Wendy, mejanya Wendy. Ini tanya Cece di sini nih. Iya. San, saya nggak bisa ke sana, nanti sinyalnya hilang. Oke, saya yang ke sini. Ini tanya, ini komandannya meja sini mana komandan? Ini Wendy. Ah, Jessica kayaknya komandannya. Oh, kalau itu anggota yang kadang timbul tenggelam. Udah tanya anggota yang timbul tenggelam aja. Boleh kenalan dulu namanya siapa? Namanya Vina. Devina. Namanya Devina. Iya, Devina. Ini datangnya biasanya rajin atau beberapa kali? Beberapa kali. Kalau bisa datang. Oke. Alasannya kenapa kok mau ikut Babel Co? Dikasih stiker. Setelah datang Mbak Komandan dikasih stiker. Iya, enggak. Maksudnya mereka berdua ini rajin sekali memwa saya, membombardir gitu ya. Jadi Membombardir. dengan WA gitu, join Babel Co, jangan lupa every day gitu, every single day itu hampir diajak Babel Co. Terus kalau udah datang nyesel nggak? Oh enggak Ya. enggak nyesel. Jangan bilang habis di WA Enggak terus nyesel. Enggak. Kalau sharing, kira-kira menurut kamu kalau ikut Babel Co itu sudah membawa dampak apa enggak? Ya buat orang sekitar, buat dirimu sendiri. Oke, kalau ikut Babel Co ya pasti ya, maksudnya ada dampaknya gitu ya. Dampaknya salah satunya ya kayak kita 1 minggu itu betul-betul bisa diingetin. Kemarin kamu bisa ikut Babel Co loh ya. Ayo ini saatnya kita praktek apa yang jadi temanya Babel Co gitu. Oke, thank you. Kalau buat komandannya, gimana komandan? Anak buahnya datang ini anggotanya. Gimana kesan pesannya buat Babel Co komandan? Ya, Komandan siap gerak. personally memberkati dan ya hopefully teman-teman di sini. Oke, thank you banget ya buat teman-teman. Semangat. Thank you banget buat kesan pesannya, thank you banget buat sharingnya. Yang di situ komandannya lumayan ngeri ya. Jadi setiap kali, ayo Babel Co. Tapi hadir dikasih stiker. Oh, gitu. Jadi kita ibu-ibu ternyata juga kelakuan kayak anak-anak. Keren San. Keren ya, tapi Aku keren. terinspirasi. Tapi luar biasa sih buat komandan yang rajin setiap hari buat ngikutin teman-temannya untuk itu tuh luar biasa kan butuh effort, butuh komitmen. Iya, Betul kan? San, betul. Luar biasa. Oke, tanpa panjang Oke. lebar lagi kita kita lanjutkan dengan Sesi sesi apa, Ce? bernyanyi. Berpacu dalam Berpacu dalam pujian. tapi sebelumnya Apa, Ce? kalau lagi makan boleh makan dulu tapi jangan makan sambil nyanyi ya. Kalau keselak saya nggak ikut nanggung loh. Oke, yang bisa jawab boleh langsung jawab dan kita akan bernyanyi bersama-sama. Berpacu dalam pujian. Oh, ujung challenge sebelah kiri belakang ada. Sebelah? Boleh Oke, mic-nya? boleh. Silakan. Sebab Tuhan baik. Oh, judulnya bukan itu. Tapi tahu lagunya? Berkesudahan. Oh, bukan. Oke, yang bisa langsung. Judul lagunya. Iya, bersyukurlah judulnya. Syukurlah betul. Luar biasa. Ini karena terlalu dekat dengan saya jadi transfer.
Oke, ayo kita nyanyi sama-sama ya. Boleh ditaruh dulu yang namanya siomay, batagornya. Boleh ditaruh dulu. Ayo kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi bersuka cita terlebih dahulu. Supaya nanti makan batagor lebih banyak. Oke, kita nyanyi sama-sama. Oke, siap? Kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Enak sekali suaranya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan Bagi yang berlindung padanya. akan bersorak. Bersorak-sorak, Hey! akan bersorak-sorak. Yang bersyukur tepuk tangan lebih kencang. Syukurlah kepada Tuhan, Sebab sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setia. Ulang dari awal ya, dari awal ya. Yuk sama-sama katakan. Datanglah. Kebaiknya dengan hati bersyukur Ke dalam. pelatarannya. Dengan hati bersuka. Semuanya bersuka cita. Dan lihatlah Betapa banyak Tuhan bagi yang berlindung padanya. kita siap bersorak-sorai ya. Bersorak-sorak, Siap. bersorak-sorak. Semua, hai. Bersyukurlah Telat. kepada Tuhan, Sebab Ia baik untuk selamanya. Kasih setianya. bersyukurlah Bersyukur. pada Tuhan, Sebab Ia baik. bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Boleh lambaikan tangan, katakan. Kepada Tuhan. Sambil melambaikan tangan ya. Sebab Dia baik, Untuk selamanya. Kasih setianya. Bersyukur. syukurlah Amin. pada Tuhan, Sebab Tuhan baik. Dia baik, Bahwasanya tuh bahwasanya tuh selamanya. Bahwasanya tuh selamanya. Kasih setianya. Bersyukur. Haleluya. Tetap berdiri. Yang bersuka cita bersyukur pasti ada nyanyian dan luapan ekspresi karena kebaikan Tuhan. Ya, pasti ada sukacita seperti itu. Amin. Amin. Yuk, sebelum kita dengar firman Tuhan, pujian terakhir berkata, amin. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi, ku tak akan menyerah pada apapun juga. sebelum ku coba. Semua yang ku bisa. Amin. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Saya mau dengar suaranya semua sister yang hadir bersama-sama katakan, ku tak akan
percaya Tuhan punya hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Sekali lagi hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Oke, kalau gitu kita lanjutkan, kita nggak usah panjang lebar lagi, kita panggilkan host dan moderator kita, C. Esther dan Mem Neti. Oke, halo semuanya, shalom, shalom, selamat pagi menjelang siang. Mana ini? Oke, partner saya. Baiklah, Tuhan punya rencana. Pastinya hari ini bukan suatu kebetulan kita boleh berada di tempat ini. Bukan satu ini ya, rencana kita, tapi yang pasti Tuhan punya rencana yang terbaik. Kita hari ini boleh belajar. Hari ini kita sampai kepada bab yang ketiga untuk buku Women of Excellence. Gimana caranya wanita-wanita kita hidup dalam excellent, khususnya dalam hal finansial. Hari ini kita akan dilayani oleh narasumber kita yang pastinya sudah tidak asing lagi. Beliau adalah mama, ibu dari 3 orang anak, mertua dari 2 orang menantu, dan beliau adalah nenek juga beliau. Nenek dari 3 orang cucu, luar biasa ya. Jadi beliau ini sudah melewati siklus hidup yang berbagai musim pastinya. Beliau adalah Ibu Neti Purnomo. Mari kita panggilkan. Oke, saya menyapa beliau ini dengan nama Ceneti gitu ya. Supaya saya enggak gugup ya, karena sudah grogi ditambah lagi panggilan yang berbeda, saya takutnya nanti ngeblank semua. Jadi saya panggil tetap dengan panggilan sapaan sayang, Ceneti. Oke, gimana kabarnya Ceneti hari ini? Lumayan. Gimana? Oke, sebentar. Halo. Oke, saya bantu. Oh, udah. Yang mana? Oke. Baik, Esther, terima kasih. Shalom, sister semuanya. Shalom. Apa kabar? Masih sehat-sehat? Puji Tuhan ya. Wah, hari ini crowd-nya banyak sekali. Oke, selain dengan kehidupan keluarga beliau, beliau juga adalah seorang full-timer, seorang profesional. Full-timer profesional maksudnya ya. Jadi beliau adalah owner dari kursus pendidikan yang bergerak di bidang bahasa Inggris, Mandarin, Korea, Canadian English course. Jadi itu sekilas perkenalan tentang beliau. Jadi pastinya untuk berbicara tentang topik ini, beliau nggak salah pilih ya pastinya ya. Amin. Jadi sudah melewati berbagai macam siklus kehidupan. Oke, mungkin kita akan membahas gimana sih arti hidup excellent dalam hal keuangan, itu khususnya yang selaras, yang sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin Mem Ceneti bisa menjelaskan ya. Oke. Ya, topik ini bagi saya secara pribadi sangat-sangat sulit, sangat challenging, menantang sekali. Dan ini topik ini jujur aja saya pun masih dalam proses. Jadi bukan berarti saya sudah menang di dalam keuangan, di dalam financial, tapi saya masih on the process. Jadi sister semuanya yang ada di sini, kalau kita semua masih struggling, masih on the process, enggak apa-apa. Welcome to the club. Ya, saya sendiri juga masih on the process. Saya pikir untuk menguasai financial itu enggak gampang, enggak mudah. Apalagi di zaman seperti sekarang ya. Tapi kita akan melakukan apa yang firman Tuhan katakan, itu yang terpenting. Jadi berarti belum tentu di dalam bank account kita itu nolnya banyak, belum tentu ya. Mungkin banyak kita mikirnya, oh kalau nolnya banyak di dalam account bank kita, artinya kita sudah bisa dilabel sebagai excellent dalam financial condition. Menurut saya itu tidak benar. Banyak orang yang nolnya banyak dalam bank account-nya,
dia juga mengalami masalah yang mungkin bagi kita jauh lebih besar. Misalnya anaknya hidupnya tidak karu-karuan, ya, padahal bagi dia money is not an option, tidak ada masalah. Dia bisa bukakan anaknya dengan apapun perusahaan yang anaknya mau. Oke, atau mungkin kesehatannya. Ya, jadi kalau kita tidak kembali kepada konsep sudut pandang Tuhan di dalam mengatur keuangan kita, itu sangat bahaya. Ya, sangat bahaya. Makanya menuju hidup yang excellent secara financial, saya ingatkan semua sister semuanya harus sesuai dengan standarnya Tuhan, bukan standar dunia. Ya, standarnya Tuhan. Standar Tuhan yang pertama, mengingat Tuhan sebagai sumber dari harta kita. Apakah kita semua setuju itu? Yakin bahwa Tuhan itu adalah sumber dari harta kita. Seringkali banyak orang ya yang merasa ini semua karena jeripayahku, aku yang mengusahakan semuanya. Tuhan di mana? Saya pernah dengar seorang ateis yang kebetulan adalah om saya sendiri. Pada waktu itu beliau waktu masih hidup, kita sedang mau makan, doa bersama. Ya. Terus beliau mengatakan gini, ada apa doa kepada Tuhan? Wong yang masak loh, kokinya itu loh, yang di belakang itu loh. Ngapain kamu berterima kasih sama Tuhan, mumpung yang masak bukan Tuhan. Nah itu sudut pandang yang mungkin secara tidak langsung kadang-kadang kita juga lupa bahwa sumber dari harta kita itu adalah Tuhan dan kita harus kembalikan kemuliaan untuk Tuhan. Dari semua yang Dia titipkan kepada kita. Di 2 Korintus 9 ayat 10, ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia yang akan melipat gandakan benihmu dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Oke, itu yang poin pertama. Yes. Oke. Ini kerepean saya. Silakan. Kalau enggak pakai ini saya jadi tambah grogi. Oke. Ya, dan di situ ada satu poin yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa saat kita diberkati, kita harus semakin mengingat dan mengandalkan Tuhan. Nah itu saya juga on the process yang tadi saya bilang ya. Kalau saya sudah mengerti banyak hal, saya pikir saya sudah cukup profesional seperti yang Esther katakan tadi. So saya kadang-kadang lupa mengandalkan Tuhan, lupa kalau benih itu dari Tuhan. Jadi di sini kita semua diingatkan saat kita diberkati justru kita harus semakin mengandalkan Tuhan. Karena enggak mampu, ya percayalah enggak mampu. Oke. Terus ya tidak ada pertanyaan. Ya, berarti kita itu harus mengingat ya, apapun yang kita terima saat ini, apapun yang kita dapat saat ini, apapun yang kita kerjakan saat ini itu semuanya adalah dari Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan kita itu ide kreatif, memberikan kita kekuatan, memberikan kita hikmat untuk bekerja sampai dengan saat ini. Gitu aja ya. Dan apapun yang kita hasilkan itu harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Untuk memuliakan nama Tuhan. Yes. Karena itu adalah tujuan Tuhan itu memberkati kita. Ya. Jadi dari Tuhan, oleh Tuhan dan kembali untuk Tuhan. Amin. Gitu aja ya. Ya. Kalau kita mengingat firman Tuhan di Mazmur 33 ya. Kita semua mungkin mikir, walah selama duitku akeh, ya nol-nolnya banyak, amanlah sampai tujuh keturunan. Oke, lihat Mazmur 33 ayat 16. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Ya, itu peringatan bagi kita. Bukan berarti pada saat nol-nolnya kita itu banyak, everything is fine, everything will be well. Oke, justru yang nol-nolnya enggak banyak itu loh. Ya, percaya sama saya karena saya juga sering mengalami justru pada saat di bank account kita nol-nolnya enggak banyak. Itu justru Tuhan seringkali bekerja, melakukan mujizat dan menyatakan kemuliaannya. Ada aja yang terjadi
Ya. Jadi ingat kuda di ayat 17 adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ya. Dan di ayat 19b ya, untuk melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Itu janji Tuhan, sisters. Kalau hari ini mungkin kita semua masih struggling secara keuangan, jangan khawatir, oke? Jangan khawatir, karena Tuhan sudah berjanji, Dialah sumber kemenangan kita. Mungkin Dia tidak menjanjikan kalau di dalam bank account kita nolnya bakal banyak, it's okay. Enggak apa-apa. Kalau kita hari ini bisa menyekolahkan anak kita, ya, anak-anak kita, cucu kita, saya udah punya cucu, kalau cucu kita itu sehat, tidak ada penyakit, itu sudah satu kemurahan Tuhan, bukan? Benar ya? Banyak orang duitnya banyak, keluar masuk rumah sakit, maaf saya tidak bermaksud maksud saya banyak orang mungkin uangnya pun banyak tapi dia keluar masuk juga rumah sakit. Jadi kalau kita hari ini masih dipelihara Tuhan padahal sepertinya keuangan kita itu biasa-biasa. Jangan kecewa dulu, jangan minder dulu. Siapa Tuhan kita, siapa Bapak kita yang selalu menjagai dan mencukupi. Tentang membahas mengingat Tuhan yang memberikan kita berkat, yang memberikan kita segalanya. Saya teringat ada seorang teman, sister kita, salah satu sister kita itu bergumul tentang kehidupannya, tentang struggle-nya dalam pekerjaan yang justru setelah diberkati itu membuat kita itu jadinya lupa akan Tuhan. Karena mungkin kesibukan, karena mungkin fokus itu sudah beralih ya. Karena mungkin mengejar apa yang secara lahiriah itu perlu untuk dikejar. Mungkin bisa kita dengarkan testimoni dari sister kita. Oke, kita panggilkan Sister Diana. Yes, Diana. Oke, welcome Sister Diana. Luar biasa. Oke, shalom semua. Halo Om. Maju Diana, welcome. Shalom. Diana di Kakak kita ya? Esther. Di Gak kita apa-apa, begini aja. Oh, gini. Oke, permisi. Oke, shalom semua. Perkenalkan, nama saya Diana. Saya hari ini mengucap syukur ya diberi kesempatan untuk berbagi cerita bagaimana Tuhan memproses saya melalui pekerjaan saya dari masa COVID hingga masa sekarang ini. Puji Tuhan ya, Tuhan itu baik. Adapun ayat yang menguatkan saya yaitu ada di Ulangan 8 ayat 18. Mari kita sama-sama membukanya, yang mempunyai Alkitab mungkin, Alkitab digital atau Alkitab fisik, kita bisa sama-sama membacanya. Ulangan 8 ayat 18, saya bacakan ya. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, bahwa Dialah yang memberi kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu sampai sekarang ini. Dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Dari sini saya dikuatkan, saya menikmatkan hikmat, yaitu Tuhan itu adalah sumber kekuatan saya. Tuhan itu adalah sumber berkat saya. Tuhan itu sumber ide kreatif dan kesempatan bagi saya, dan sumber dari segala sumber. Saya sangat mengucap syukur atas ayat ini. Tapi pada kenyataannya dalam perjalanan saya membangun pekerjaan saya mendapatkan diri saya sempat menjauh dari Tuhan. Ceritanya adalah berawal dari masa COVID itu datang. Ketika masa COVID itu datang, saya waktu itu sedang berprofesi sebagai bro artis ya, pesulam alis.
Saya mengerjakan pekerjaan itu dengan senang sekali. Pada waktu itu saya mempunyai banyak, kalau saya bilang itu tamu atau pasien ya, dan berjalan sangat baik. Tapi pada waktu itu tanpa diduga Tuhan mengizinkan masa COVID itu datang dan membuat saya harus menutup usaha itu. Padahal itu adalah satu-satunya mata pencaharian saya pada waktu itu. Dengan berat hati saya menutup karena pada waktu itu kita tidak tahu pandemi akan selesai kapan. Dan pemerintah juga melarang kita untuk berkumpul, berkerumun dengan banyak orang. Saya pun kemudian memang nggak bisa diam ya pada waktu itu ya. Saya mencoba belajar memasak waktu itu. Saya itu aslinya nggak bisa masak. Saya itu cuman bisa masak itu ketika itu waktu itu umur 37 sekian. Waktu masa COVID itu datang. Saya mulai iseng-iseng masak, saya mulai trial berbagai menu pada waktu itu, di mana itu pun juga menjadi pertanyaan bagi orang rumah saya. Beneran tak anak ini bisa masak? Biasanya loh cuman foya-foya, habisin uang, foto-foto, cuman bisanya gitu aja. Tapi saya enggak memperdulikan itu, saya tetap masak, saya tetap melakukan apa yang saya suka pada waktu itu, dan saya melakukan pembuktian demi pembuktian. Oh ya ternyata masakannya enak juga ya anak ini ya, ternyata bisa masak ya anak ini ya. Muncullah pada waktu itu ide untuk membuat nasi bakar. Nasi bakar itu kan ribet ya, harus bikin nasinya, harus bikin lauknya, dan persaingan waktu itu amat ketat. Saya itu harus memikirkan out of the box, apa yang harus saya jual pada waktu itu. Ketemulah ide, nasi liwet bakar waktu itu. Nah, waktu saya mencoba membuat menu itu tuh dikurasi sama keluarga saya. Kebetulan keluarga saya mempunyai tingkat lidah yang sangat amat tajam. Kalau nggak di-approve, jangan jualan, bikin malu. Prinsipnya seperti itu. Tapi saya setelah dikurasi dan lolos uji coba itu, saya merasa pede ya. Mulailah saya memberanikan diri untuk membuka PO alias pre-order ya. Wah waktu itu pemesanannya itu membludak ya, banyak sekali. Seminggu itu saya bisa 3-4 kali PO dan seharinya saya bisa 50 plus. Bayangkan kayak harus kerja sendiri, masak sendiri, bungkus sendiri. Gak punya helper pada waktu itu. Tapi pada waktu itu saya tuh senang sekali ya, saking senengnya saya langsung berpikir, wah ini kayaknya jalan dari Tuhan ini, pencerahan ini. Wah hebat ya Tuhan itu ya, bisa jadi ladang cuan ini. Wah sinyal saya langsung kemana-mana. Kemana-mana gimana sih cara membesarkan usaha ini gitu loh. Terus habis itu saya berpikir keras, pagi kerja siang malam mikir bagaimana cara mendapatkan bahan baku, bagaimana saya cara memproses itu semuanya, gimana ya. Saya mencurahkan waktu dan tenaga saya hanya di pekerjaan itu. Saya merasa soalnya pada waktu itu, wah nasi liwet bakar ini nggak ada yang jualan gitu loh. Ini kayak harapan baru ini, Tuhan ini kayak membuka jalan buat saya untuk memulihkan finansial saya. Luar biasa Tuhan itu, sukacita. Nah pada waktu saya mulai sibuk dengan itu, saya menggunakan waktu saya untuk berpikir, selain PO ini apalagi yang bisa menggenjot penjualan saya gitu loh. Oh iya ya, kan lagi itu ini ya, lagi happening basar di mana-mana. Saya waktu itu memberanikan diri untuk ikut basar, waktu itu di Galaxy Mall. Dari yang cuma 2 bulan sekali durasinya, jadi 1 bulan sekali saya ikut. Dari 1 bulan sekali, 2 minggu sekali. Dari 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Keinginan saya itu terus bertambah. Maksudnya saya juga makin serakah ya. I want more, saya mau tambah terus. Sampai saya nggak sadar kalau pekerjaan ini saya jadikan sebagai obsesi saya. Dan obsesi itu selalu diikuti dengan pembuktian. Apakah Diana ini bisa sukses lewat pekerjaan ini? Apakah Diana bisa berhasil dari ini? Bisa nggak finansialnya survive? Juga pada orang-orang yang terlanjur menyetempel saya, anak ini nggak bisa apa-apa. Hal itu terus berulang seperti itu. Tanpa saya sadari, pelan tapi pasti, kehidupan rohani saya juga diguncang pada waktu itu. Saya mulai menjauh dari Tuhan. Saya mulai malas datang ke CG setiap hari Kamis. Saya mulai membuat alasan ketika saya ada pelayanan asyir, padahal cuma 2 minggu sekali. Saya mulai berdoa asal-asalan,
Kalau misalnya mau kerja Tuhan, saya mau kerja. Tolong berkati saya, kasih omset yang banyak, sekian juta. Saya mendikte waktu itu. Saya sekian juta, supaya bisa nutup loh Tuhan. Kalau enggak nutup terus siapa? Saya itu masih kayak gitu ya. Terus habis gitu saya mulai tidak mau membaca Alkitab. Sampai ketua kontak saya datang pergi ke booth saya. Dia nggak ngomong apa-apa sih, tapi Tuhan mengirim orang-orang untuk mengingatkan saya. Hei, kamu itu sudah jauh loh dari Tuhan. Kok kamu sibuk kerja terus, kamu itu kembali yo gitu loh. Dan banyak juga tetangga di booth saya juga ngomong, Diana ayo balik, cari Tuhan. Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Allah dahulu, segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kamu. Terus kayak gitu, menggunakan siapa saja. Tapi ya masih belum nge. Saya berpikir, halah hari Minggu ini loh misalnya Kamis, minggu depan loh masih bisa kontak lagi. Kenapa sih ribut gitu. Kayak misalnya hari Minggu, pelayanan asyir. Lo sudah dicanangkan jam 8 sama jam 10. Mau minggu depan lo masih bisa. Minggu depannya lagi kan bisa sih. Selalu membuat alasan pembenaran seperti itu. Sampai suatu ketika Tuhan itu mengizinkan saya mengalami sepi order. Pada waktu itu gawat sekali ya. Satu pun order tidak ada yang masuk. Satu pun tidak ada. Ketika saya buka open PO tidak ada yang masuk. Terus habis gitu saya juga diizinkan pada waktu mengikuti bazar karena keserakan saya setiap minggu saya mengikuti, saya boncos dalam arti saya rugi secara finansial. Dan itu bukan cuma sekali sebulan, bukan, tapi 1 bulan itu setiap minggunya saya boncos, rugi terus. Sudah saja saya nangis, saya selalu marah sama Tuhan, Tuhan bukankah engkau maha tahu dan maha tahu segalanya, bisa loh Tuhan, misalnya kalau mau di stop, Diana jangan ikut, ditutup kesempatannya apapun bisa kau lakukan. Tapi kenapa kamu mengizinkan ini terjadi? Marahlah, frustasilah, nangislah. Tapi di saat saya marah, saya itu masih dilembutkan oleh Roh Kudus untuk mau kembali berdoa pada waktu itu. Saya mengambil keputusan untuk berdiam diri pada waktu itu. Berdiam diri, berdoa, dan bertanya, apa Tuhan? Kenapa kok diizinkan semua ini terjadi? Lalu Roh Kudus itu beberapa saat kemudian saya diingatkan, kamu ini kerja mengandalkan dirimu sendiri. Kamu itu tidak mengandalkan Tuhan. Kamu tuh lupa kalau dia itu, aku ini adalah sumber kekuatan, sumber kesempatan, sumber ide kreatif, sumber berkat itu dan sumber dari segala sumber. Tapi kenapa kamu kok berjalan dengan kekuatanmu sendiri gitu loh. Dan ingatlah bahwa berkat dan kekayaan yang kamu sekarang kejar-kejar itu bukan adalah tujuan akhir. Itu cuman sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kebaikannya kepada saya. Waduh, saya nangis geru-geru ya waktu itu ya, apa bahasa Indonesia menderu-deru. Nah, saya menangis itu enggak karu-karuan. Terus tapi pada waktu itu saya mengambil keputusan untuk bertobat. Tuhan, saya mau bertobat, ampuni saya. Saya ini berjalan dengan kepintaran sendiri, mikirkan gimana caranya usaha ini besar tanpa melibatkan engkau sama sekali. Karena waktu itu saya juga ingat ya, ketika saya berdoa itu kalau selesai bazar ya, saya itu cuma berdoa, Tuhan aku capek, wis aku nggak ada waktu. Tapi Tuhan ngerti toh ya, kalau saya ini lagi berjuang, capek ya Tuhan, jangan marah ya, wis tak tidur. Selalu seperti itu dan kejadiannya itu berulang-ulang seperti itu terus. Ketika saya bertobat, saya mengambil langkah dengan tegas pada waktu itu. Saya kembali ke konteks saya lagi. Saya berjanji kepada ketua konteks saya, kalau nggak ada alarm melintang atau bencana atau apapun, saya pasti datang. Dan saya pasti mau menjadi maksudnya jemaat tetap lah. Ketika orang-orang nggak mau datang, saya pasti datang. Walaupun pada waktu itu saya sudah kadung terlanjur deal ngambil IO, ambil basar ya, yang mulainya mungkin dari hari Rabu atau hari Kamis. Saya berani bayar harga dengan hire atau menyewa seorang SPG untuk menjaga booth saya. Saya nggak peduli hasil itu penjualannya bagaimana. Karena yang saya tahu Tuhan tuh melihat hati saya mau berubah. Begitu pula dengan hari Minggu. Ketika misalnya hari Minggu saya ada bazar, itu kan dimulainya mallnya atau tempatnya kan bukanya jam 10, saya akan datang jam 8 pagi. Jam 8 pagi untuk saya beribadah. Walaupun nanti saya bakalan telat sampai di TKP, saya nggak peduli. Pokoknya saya cari Tuhan dulu. Mau pelayanan, enggak pelayanan, pokoknya saya datang. Kalau misalnya saya pelayanan,
saya minta maaf. Tapi saya sekarang mendisiplinkan diri saya. Oke, kalau minggu itu kamu pelayanan jam 10, jangan kamu ngambil event pas jam 10 itu. Kamu harus skip the event dan kamu harus mau bayar harga. Saya melakukan itu. Dan ketika saya melakukan itu, ketika saya taat kepada Tuhan, hati saya itu damai sejahtera kembali ya. Sukacita itu melimpah pada waktu itu. Dan Tuhan itu membalikkan keadaan dengan cara order itu mulai ada lagi. Dengan signifikan, dengan pasti. Walau enggak banyak seperti yang saya minta, kayak yang saya dikte itu. Pak Tuhan, saya mau sekian juta biar nutup ini, ABC saya perlu beli ini. Enggak, tapi selalu cukup. Herannya Tuhan itu selalu cukup dan bekerjanya itu luar biasa bagi saya gitu. Dan saya di sini juga belajar dari firman Tuhan, dari rema yang saya dapatkan dalam Amsal 3 ayat 9 pada waktu itu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saat itu saya juga enggak pakai lama, saya juga mengambil keputusan dan berkomitmen. Saya mau mempersembahkan apa hasil kerja saya, bukan hanya waktu, pikiran, tenaga, tapi juga hati saya kepada Tuhan. Saya juga mau memuliakan Tuhan dengan apapun yang saya kerjakan. Itu adalah komitmen dan langkah tegas yang saya ambil. Ketika order mulai rame dan semuanya dipulihkan, saya merasa senang banget ya. Tapi itu tidak menjadi tujuan akhir dalam saya bekerja ya. Dan saya juga menyadari ketika saya bekerja itu saya juga tidak mau membuktikan diri dan obsesi lagi gitu loh. Membuktikan saya bisa, ini omset, kuota, PO apa segala macam, saya enggak mau berpusat pada itu. Tapi saya sekarang berpusat dengan tujuan saya bagaimana saya memuliakan nama Tuhan. Nah, teman-teman, di akhir cerita saya ini, saya mengajak teman-teman mungkin pada saat ini sedang bergumul dengan pekerjaan, sibuk dengan pekerjaan. Mari yuk kembali lagi kepada Tuhan. Ayo kita sadari bahwa Dialah sumber dari segalanya. Dia memakai kita ini sebagai sarana untuk menyatakan kebaikannya. Mari kita mulai membangun kehidupan doa kita, rohani kita dengan lebih baik lagi, dengan mencari Tuhan, berdoa enggak asal-asalan, baca firman, juga membangun integritas kita kepada Tuhan. Dan satu hal yang paling penting, muliakanlah Tuhan dengan apapun yang kita kerjakan. Terima kasih, Amen. Tuhan Yesus Luar biasa. memberkati. Thank you Diana, luar biasa ya. Luar biasa sharingnya hari ini. Kita akan melanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Thank you Diana untuk sharingnya, testimoninya. Biarlah ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Setiap kita pastinya akan mengalami proses yang sama. Di saat kita nggak punya apa-apa, di saat kita masih bergumul, itu kita pasti akan ingat akan Tuhan. Gitu ya. Pada saat kita masih di titik yang terendah dan masih mencari, itu kita pasti mencari kepada Tuhan, kepada sumber itu. Karena kita tahu Tuhan itu sumbernya. Tapi apakah kita akan melakukan hal yang sama pada saat Tuhan sudah memberkati kita, pada saat Tuhan sudah membukakan jalan, pada saat Tuhan sudah memberikan segala kesempatan, fasilitas dan apapun itu untuk kita gunakan. Di saat itu kita akan diuji, apakah kita tetap ingat kalau Tuhan itu adalah sumber dari segalanya. Dan apakah kita akan tetap melakukan, mengembalikan apapun yang kita punya, memuliakan Tuhan dengan apapun yang kita punya. Sesuai dengan sharing dari Diana tadi ya. Luar biasa sharingnya Diana. Thank you. Sekali lagi kita berikan aplaus buat Diana yang sudah kembali dengan panggilannya untuk melayani Tuhan pastinya. Welcome Diana. Kami menyambutmu luar biasa. Surga bersukacita. Oke, thank you. Silakan Cineti melanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, saya cuma diingatkan waktu dari sharingnya Diana bahwa kita itu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Ya, nanti akhirnya kita itu pasti akan setia kepada yang satu. Karena tidak mungkin kita itu bisa secara balance mengabdi kepada dua tuan. Itu seperti ngincak di dua kapal. Ya, jadi akhirnya pasti malah jatuh. Ya, luar biasa kesaksiannya Diana dan saya percaya juga dia akan menjadi salah satu server di sini bakalan ya. Kita sudah menyiapkan ladang pelayanan buat Diana dengan maksimal pastinya. Silakan Lili dicarikan. Iya,
mungkin sedikit anu aja ya, catatan sedikit, agak sedikit menyimpang ya. Diana itu kemarin waktu kita Zoom meeting bersama itu ternyata Diana itu murid saya dulu zaman dia masih SMA. Berarti saya ini sudah setua itu ya melihat dia sudah begini dewasa dan sudah jadi orang. Luar biasa Diana, sangat diberkati. Oke, apa tadi? Menjadi orang. Oh, maksudnya mungkin dulu tuh habiskan, sekarang menghasilkan gitu ya maksudnya ya. Dulu hanya menghabiskan uang jajan dari orang tua, sekarang sudah menghasilkan ya. Menghasilkan bangga luar biasa loh ya. Iya, dia sangat Bangga. profesional sekarang. Luar biasa. Iya. Dengan industri kuliner ya pastinya luar biasa. Jadi Tuhan tuh memakai segala cara. Di saat kita itu merasa nggak mampu, nggak bisa, tapi ternyata Tuhan itu bisa membukakan itu ya, memberikan kesempatan, memberikan ide kreatif, memberikan kita itu di saat kita siap. Mungkin kita harus menyiapkan diri ya, menyiapkan diri. Di saat kesempatan itu datang, apakah kita siap? Kita harus menyiapkan diri itu. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman dengan materi yang kita bahas hari ini. Oke, Susan. Berdiri. Saya Tuti, saya mau tanya, kan tadi ada cerita kesaksiannya Diana kalau mau kerja, mau ada pendapatan, kita itu melakukannya harus punya sikap hati untuk memuliakan Tuhan gitu loh. Tapi kan kadang kita ini juga mikir gitu loh Ci, aduh ya ada kebutuhan ini, aku harus nabung ini, gimana caranya praktikalnya tuh gimana? Jadi kita tuh bisa benar-benar, itu kan memuliakan Tuhan itu kan masih jamak gitu loh, maksudnya praktikalnya secara detail itu gimana gitu loh, yang dimaksud menggunakan pekerjaan kita untuk memuliakan Tuhan itu gimana, contoh-contohnya gitu loh maksudnya. Example-nya. Thank you. Ini kamu mau buat Diana? Semua. Aku Oke, terberkati banget silakan. sama Diana. Ya. Mungkin maksudnya Tuti tadi dengan Diana bekerja seperti itu sampai ya dia all out lah bekerja. Apakah itu sepertinya tidak memuliakan Tuhan, begitu ya? Oke. Ya, menurut saya Diana sangat all out sih. Dia dari yang katanya enggak bisa masak, enggak ngerti masak, akhirnya dia dikasih Tuhan hikmat untuk begitu sukses sampai PO after PO dan sampai pamer basar. Ya, dari sebulan sekali menjadi seminggu sekali itu all out banget. Itu enggak diragukan memang. Tapi menurut saya pada saat Diana sendiri mengakui bahwa dia sudah lupa berdoa, lupa membaca firman, lupa ke gereja bahkan, lupa ke kontak itu, saya enggak bilang dia tidak memuliakan Tuhan, tapi menurut saya seperti yang tadi, kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena akhirnya kita akan lebih setia kepada yang satunya. Nah, pada saat Diana mulai mengutamakan pekerjaan dan dia melupakan Tuhan, itu dia sudah lebih mengindahkan yang satunya, yaitu Mamon, gitu. Dan dari situlah, tapi Tuhan itu selalu sabar ya, selalu memanggil kita kembali. Dari situlah Tuhan mengingatkan dia dengan lewat kejadian yang dimana dari sekian bulan dan bahkan mungkin tahun saya enggak tahu dia laris manis. Tapi justru ada 1-2 momen di mana nol, tidak ada. Saya merasa itu bukan hukuman tapi ingat kayak Tuhan tuh memanggil dia kembali. Jadi menurut saya untuk memuliakan Tuhan dalam hal kasus ini adalah enggak apa-apa, kita harus kerja keras, kita harus all out ya. Tapi jangan lupa Tuhan itu adalah sumber kekuatan, sumber benih tadi. Dia yang memberikan kepada kita benih-benih ini. Saya mau kesaksian pada waktu saya sendiri ya, waktu awal pandemi saya mungkin sudah pernah cerita juga. Di mana murid kursus kita itu drop shot hampir 50% juga. Dan begitu banyak guru yang harus kita
gaji dan saya enggak tahu kemana menggajinya karena drop shot. Nah, zaman pandemi itu karena semuanya serba online, jadi dan banyak murid-murid itu bisa les itu anytime, nggak tahu kenapa. Ya saya juga heran. Karena saya ingat saya itu bisa mengajar mulai dari jam 9 pagi dan anak-anak ini. Nah, di situ saya berusaha untuk mendahulukan yang tadi Matius 6:30, mendahulukan dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi kalau saya tahu saya akan mulai ngajar jam 9, saya akan bangun ekstra pagi untuk bersaat teduh dulu. Ya, itu enggak gampang. Karena apa? Saya ini bukan tipe orang yang bangun pagi. Mungkin sahabat saya Eli Hunara itu tahu, saya ini bukan tipe yang bangun pagi. Jadi untuk saya bangun pagi itu adalah satu effort ya, yang saya harus minta Roh Kudus, masalah kecil gini aja minta Roh Kudus, karena ya sungkan ya toh. Tapi saya minta alarm ya, Cik. Hah? Alarm iya, kalah ya, butuh Roh Kudus ya. Alarm, iya. Tapi saya minta Tuhan, saya tahu bahwa it's gonna be a long day today. Saya minta supaya saya dimampukan untuk bisa bangun pagi-pagi untuk mencari Engkau dulu. Itu wangel, itu enggak gampang. Nah, itu sudah berjalan berbulan-bulan dan bahkan bertahun-tahun dan sampai hari ini. Jadi maksud saya kembali ke pertanyaannya Tuti, saat kita diberkati, mari kita mencari Tuhan lebih dahulu karena semuanya itu akan Dia lakukan. Semoga itu menjawab pertanyaannya. Okay. Uang adalah hamba yang baik, tapi uang bukan tuan yang baik gitu aja ya. Jadi belajar dari sharing yang ada dari Diana dan juga sharing dari Cineti, kita yang harus mengendalikan uang itu sendiri ya, bukan kita yang dikendalikan oleh uang, sehingga kita mengejar uang itu sampai istilahnya sampai kita tuh enggak tahu kapan puasnya, karena kalau dikejar terus kan selalu ada yang lebih dan lebih dan lebih gitu ya. Oke, next mungkin ada pertanyaan berikutnya dari ditambahi sama boleh Diana. Oh Diana, sama oke. Diana ya. Silakan Diana. Oke, saya coba menjawab ya. Kalau dari sudut pandang saya pada waktu itu saya memuliakan Tuhan itu yang saya maksudkan adalah saya mau dari pekerjaan saya orang itu bisa melihat Tuhan itu bekerja dalam hidup Diana. Tuhan itu ada di bootnya Diana. Dan saya benar-benar melakukan seperti itu. Saya berdoa, saya ketika habis loading in gitu ya, menata barang saya selalu berdoa, Tuhan lindungi saya, pagari saya, dan saya percaya yang terbaik pasti sudah Kau sediakan. Berbicara tentang kebutuhan yang harus saya penuhi ya, banyak ya. Kalau misalnya perempuan mungkin kita nggak usah mikirkan hal-hal yang tidak perlu. Misalnya kayak kita butuh pelembab atau butuh kebutuhan yang lain yang kita harus pakai. Saya selalu bertanya dengan Tuhan, Tuhan perlu tak saya beli ini? Tuhan, aku tuh perlu loh beli ini Tuhan. Tapi apa ya Tuhan, ini mepet, aku beli ini nanti uangku kepake, nanti saya nggak bisa beli bahan ini, dan Tuhan itu tahu. Dan herannya saya itu dulu, saya ini wedonnya setengah mati, semua tak beli. Pokoknya prinsip saya punya dulu, baru nanti mikir. Tapi Tuhan itu bisa menutup semua keinginan saya itu yang nggak perlu, nggak penting yang bahasa Jawanya boten itu ditutup semua sama Tuhan. Nah ketika itu saya itu marah dipelihara dengan Tuhan luar biasa. Contoh ya, ketika saya butuh sunblock, saya itu bingung, aduh mau beli sunblock yang mana ya, sunblock saya habis Tuhan. Nggak tahu gimana, ini contoh ya. Tiba-tiba saya diberi berkat sama kakak saya dikasih bukan 1 tapi 2 sunblock. Saya sampai mikir, loh Tuhan ini tahu ya. Itu cuma perkara sunblock, belum lagi urusan nanti misalnya bahan pangan yang lain yang kadang-kadang disediakan dengan harga yang sangat miring atau dengan kemudahan-kemudahan. Jadi untuk setiap langkah ketika saya mau bekerja, ketika saya bangun buka mata, Tuhan saya serahkan semuanya kepadamu, saya percaya perlindunganmu sempurna, berikan aku hikmat, jauhkan aku dari segala hal yang tidak bisa aku tangani sendiri. Aku percaya Tuhan mengambil alih hidupku. Saya selalu seperti itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya dari Kak Tuti. Terima kasih. Thank you Diana, thank you. Oke, sesuai dengan pernyataan dari Diana tadi ya, kita itu perlu hikmat untuk mengatur
mengatur pengeluaran kita, untuk mengatur finansial kita. Apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu besar kecil, itu kita dikasih kemampuan, dikasih kesempatan untuk mengatur itu semua. Karena dari hal-hal kecil itu, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Gitu ya, Cia. Gimana caranya kita itu mengatur anggaran, mengatur keuangan itu secara bijak. Kira-kira gimana, Janeti? Oke. Ya, itu enggak gampang ya. Pertama-tama untuk mengatur anggaran keuangan, itu seharusnya, sebisanya, itu sehati dengan suami kita. Ya karena ya ini kan keluarga bersama, ya kan? Anak ya anak bersama. Nah, mengenai anggaran sebaiknya kita atur bersama. Oke, kita dudukkan dia bersama, kita ingatkan, kita totalan sama dia, ingatkan anak-anak perlu masuk kuliah, ya kan? Dari SMP aja mungkin masuk SMA aja perlu uang gedung, ya kan? Terus nanti belum menikah, ya toh. Menikah kan ya kita juga butuh dana. Nah, kalau kita enggak ada persediaan itu semuanya, ya bagaimana? Jadi kalau soal anggaran sebaiknya dibuat bersama. Dan kalau suami tidak bisa diajak duduk untuk mengatur anggaran, semuanya kok senyum, ya sebaiknya kita sebagai penolongnya, kita yang akan mengatur anggaran yang sudah dipercayakan kepada kita. Ya daripada dua-duanya ndak ada anggaran, ya wis lebih baik kita aja yang membuat anggaran, gitu ya. Oke, anggaran itu membuat kita itu melatih kita menjadi pagar istilahnya ya. Membuat kita itu lebih disiplin Ya. dalam mengendalikan diri, dalam mengeluarkan uang, dalam berbelanja dan dalam segalanya. Gimana kita tuh membedakan kebutuhan sama keinginan kita. Sebagai seorang wanita itu kan banyak ya, beda tipis ya antara kebutuhan dan keinginan. Antara untuk gaya hidup atau itu adalah suatu istilahnya ekspresi kita itu bersyukur ya Tuhan tuh sudah memberkati kita. Kira-kira gimana menurut Janeti? Saya ingat omongannya Koan sama Ibu Mariani yang 2 minggu lalu. Ya, pada saat Tuhan memberkati kita, turunkan standar kehidupan kita. Jadi kalau mau nuruti gaya dunia, ya memang nggak ada habisnya sih ya. Hari ini kita diberkati naik sepeda motor, nanti besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan pengen seperti mobilnya tetangga. Nanti habis gitu dikasih mobil sama Tuhan, bulan depan, tahun depan kita minta mobil yang lebih bagus. Mobil yang elektrik mungkin ya, atau apalah. Jadi enggak ada marinya, enggak ada selesainya. Jadi menurut saya, biarlah kita bilang sama diri kita. Dan itu yang sering saya lakukan Mas Ian ya, jujur. Makanya saya bilang saya ini on the process juga ya. Saya sering bilang sama diri saya juga, enough is enough. Cukup, sudah. Jadi meskipun ada, ibu-ibu kan suka ya. Sale-sale itu ya, sale-sale di mana-mana. Sale-sale ya toh. Itu kan kesempatan kita itu menghemat. Iya. Meskipun pada saat belum butuh, karena nanti pada saat butuh belum tentu ada. Nah pas lagi ada ya, kan hemat ya, bantu suami ya, mengurangi kos yang harus dikeluarkan. Jadi simpenan. Ya sale-sale kalau misalnya urusan beras ya enggak apa-apa ya. Oh lumayan di hoki lagi sale berasnya. Tapi kalau sale-salenya itu baju kotak-kotak gitu ya. Nah, dress code ya. Atau tas gitu loh, itu ya. untuk kebutuhan kita ya, dress lebih code. baik. Dress code-nya Bible & Co. Ya. Ya lebih baik dipikir lagi karena saya percaya di dalam lemari kita pasti ada baju kotak-kotak ya. Jadi atau tas warna coklat gitu ya, mungkin sudah ada ya lebih baik kita rem ya. Remnya itu gimana? Ya mungkin ingat 10 tahun lagi anakku menikah ya. Ingat mungkin 5 tahun lagi anakku masuk SMA. Itu mungkin akan bisa ngerem sedikit.
Aha. Itu mungkin dibutuhkan integritas ya daripada kita seorang mama ya, seorang istri. Kita dikasih kepercayaan oleh suami untuk istilahnya menjadi bendahara, menteri keuangan dalam keluarga. Gimana caranya itu kita membelajarkan uang itu, gimana caranya memakai uang itu dengan sangat bertanggung jawab dan akhirnya membuat kebutuhan keluarga itu terpenuhi semua. Sampai bukan hanya jangka pendek ya, bukan hanya kebutuhan saat ini, tapi pastinya juga untuk jangka panjang. Yaitu yang berhubungan dengan menabung itu sendiri ya Ci ya. Gimana menurut Ceneti? Di dalam bacaan kita hari ini tuh di bab hari ini ada satu ungkapan mengatakan bahwa menabung itu adalah hikmat. Ya, jadi menabung itu bukan cuma menabung. Ya, menabung kita semua tahu menabung. Kita seringkali berdoa, Tuhan berikan saya hikmat. Ya, tapi hikmat yang kita pikirkan itu ya mungkin saya ya, yang saya pikirkan itu adalah hikmat mengambil keputusan, ya, hikmat melakukan sesuatu, tetapi salah satu hikmat itu juga menabung. Jadi artinya mulai sekarang kalau suami sudah memberikan kepercayaan kepada kita, ya uang jajan 1 bulan misalnya, ya again kalau nggak perlu dibelanjakan ya enggak usah lah, ya kita tabung. Karena siapa tahu saya itu punya banyak teman-teman ya, kerjaan suaminya itu menurun gitu. Nah kalau sudah waktu seperti itu, mau minta sama suami pun kan sungkan ya, bener nggak sih? Sudah susah, duit nggak masuk-masuk misalnya. Nah kalau kita nggak punya tabungan, terus gimana? Ya kan? Nah inilah waktunya kita menggunakan tabungan kita untuk membantu suami ya yang mungkin hari-hari ini mengalami masalah dalam pekerjaannya. Jadi menabung itu sangat penting dan kita harus mulai meskipun itu hanya menabung cuman berapalah, sepertinya enggak berarti. Tapi percayalah apa yang kita lakukan kecil demi kecil seperti semut toh, ya itu pasti akan menjadi berkat. Menabung itu mengumpulkan ya, mengumpulkan dari kecil tapi dengan konsisten, dengan intensional, dengan istilahnya kesadaran kita sendiri ya, menabung. Itu akan menyelamatkan masa depan kita ya. Selain kita juga itu bentuk tanggung jawab kita kepada Tuhan. Bukan kita tidak mengandalkan Tuhan, bukan kita tidak percaya kuasa Tuhan di masa yang akan datang. Tapi yang pasti itu adalah bentuk tanggung jawab kita dengan kekayaan dengan keuangan yang dipercayakan Tuhan saat ini. Gimana caranya kita membelajarkannya dan memakainya. Oke, mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Silakan. Silakan, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Oke, berdiri. Thank you kesempatannya. Langsung aja ya singkat. Akhir-akhir ini kan kita tahu banyak sekali tawaran pinjol. Pinjaman online, oke. Yes, dan nggak menutup kemungkinan banyak yang terjerumus. Entah itu anak muda, entah itu ya sudah nggak muda. Lah, terus gimana caranya kalau ini terjadi di dalam keluarga dekat kita atau teman kita? Atau karyawan kita bahkan. Piye caranya? Kalau mau dibayar ya sudah pasti sulit ya. Gitu loh. Terus kalau nggak dibayar terus piye gitu. Thank you. Itu kejadian pernah terjadi dengan teman saya sendiri, di mana anaknya terlibat dengan pinjol. Ya dihadapi, ya, meskipun harus telepon sama banknya atau sama yang pihak peminjamnya, saya mau tunjukkan etika baik, saya mau bayar. Tapi memang saya nggak mampu kalau suruh bayar langsung jebret segini. Ya, dan saya akan bayar, dan itu yang dia lakukan. Dan hari ini hutangnya lunas, meskipun mereka hidupnya masih biasa. Gitu. Menurut saya hutang itu dimanapun dan bagaimanapun kita harus bertanggung jawab. Ya, kalau bakal nggak mau bertanggung jawab ya jangan hutang. Gitu. Jadi kalau itu karyawan kita misalnya, kasih dia mungkin pencerahan ya,
ajari, kalau memang dia seorang karyawan yang baik, mungkin kita bisa bantu dan potong sedikit dari gajinya, ya dari bulanannya dia kita bantu juga. Ya, pokoknya kita kasih tahu dia harus berani untuk menghadapi, jangan tambah lari, gitu. Itu menurut pengalaman yang saya juga sudah pernah alami. Hadapi aja, ya. Oke, mungkin untuk pinjol itu saya sendiri juga pernah ngalami ya. Itu kebetulan karyawan admin yang memang sudah bekerja sama kita itu sudah lumayan lama, sudah antara 8 tahunan. Jadi memang dia sudah sangat istilahnya kontribusinya oke dan sangat kita istilahnya sangat bisa kita andalkan. Tapi tiba-tiba kita nggak nyangka ternyata suaminya, jadi suaminya yang berulah. Suaminya dengan tidak bertanggung jawab meminjam di luar, istilahnya istrinya nggak tahu, nggak tahu kalau tiba-tiba suaminya ini terjerat pinjol. Tiba-tiba tahunya setelah ditagih dan tahunya itu kenapa? Karena suaminya kena PHK. Ya, jadi mungkin sebelum PHK masih bisa mengangsur, tapi begitu kena PHK dia nggak bisa ngangsur, akhirnya menumpuk sampai puluhan juta. Nah si istri ini, admin kita itu langsung ya hikmatnya dia itu menghadap ke suami saya, dia cerita dengan nangis ya cerita dia istilahnya dia ngomong apa adanya, saya ini butuh bantuan, gimana, apakah saya bisa dibantu. Terus ditanyain sama suami saya, butuhnya berapa? Kenapa kok kamu bisa ini? Ya karena ini suami saya seperti ini cerita macam-macam. Dan kita kan apa yang sudah terjadi kita nggak mungkin bisa ngejudge dan lain-lain ya, kita nggak bisa nguliai ya. Kita cuma bisa apa? Kasih dia, bantu dia solusi, apa yang dia harus kerjakan untuk nextnya. Supaya dia bisa keluar dari kesulitan ini. Ya kebetulan setelah dikalkulasi suami saya, oke enggak masalah. Dia bisa diandalkan dan bisa tanggung jawab dengan apa yang kita kasih. Ya udah, nominalnya berapa dia sebut, kita lunasi. Dengan catatan kamu harus bertobat, suamimu diomongin, harus bertobat, cari kerjaan yang halal, cari kerjaan yang benar. Suaminya masih muda, masih usia 30-an, harusnya pasti bisa lah kerja apapun juga itu bisa. Apalagi dia punya skill, teknisi. Cuman karena kena PHK jadinya akhirnya harus keluar. Jadi mungkin dari cerita-cerita ini ya, karena kondisi yang memang keuangan yang sulit, kondisi perekonomian Indonesia yang saat ini kita tahu sendiri, sulit. Jadi banyak orang, banyak lingkungan kita itu memang terjerat dengan istilahnya pinjol ini karena itu adalah jalan pintas ya, instan untuk kita tuh bisa memenuhi kebutuhan kita, memenuhi standar kita dan lain-lain. Jadi ya mungkin kita membantu dengan apa yang kita bisa ya, selain dengan pengetahuan kita, dengan knowledge kita. Oke, mungkin ada tambahan lain, pertanyaan? Oh, oke. Halo, saya Yuli. Saya mau bertanya, gimana sih kita bisa mengetahui kalau kita itu sedang mengejar harta dengan serakah atau motivasi yang benar? Nah, kemudian juga kadang kita juga melihat banyak yang pelayanan, tapi secara finansialnya tidak memberkati banyak orang, malah meminjam sana sini. Nah, itu kan jadi batu sandungan juga. Nah, dua hal ini mungkin bisa Cece ini ceritain ke kita ya. Oke, thank you ya. Bagaimana? Jadi ada dua pertanyaan ya. Jadi gimana kita itu membedakan kita tuh lagi ngejar harta, lagi mengejar harta itu dengan benar, Nah. motivasi yang benar atau serakah, gitu. Kan kadang itu kan agak ambigu. Saya bekerja, wah saya begini, wah ternyata ambisinya serakahnya dia. Ternyata tapi motivasinya benar, ya saya ingin tahu itu yang mana yang benar. Kemudian yang kedua adalah seseorang pelayanan benar-benar luar biasa lah kita. Tapi secara finansialnya tidak menjadi berkat bagi banyak orang, malah utang sana, utang sini, seperti itu. Thank you. Ya, mungkin sorry maaf banget saya pakai contohnya Diana lagi ya, karena Diana tadi ya sudah sharing. Ya menurut saya kalau sampai Diana sendiri mengakui sebetulnya kalau dia pada saat diberkati dia itu sampai lupa daratan lah kasarnya ya, lupa Tuhan, lupa itu. Jadi akhirnya itu dia menjadi mendahulukan
pekerjaannya. Mungkin motivasinya dia pada saat itu adalah mumpung, ya, mumpung diberkati, mumpung banyaknya, mumpung itu semua kan awalnya itu mumpung, sampai akhirnya dia sudah benar-benar fokusnya kepada pekerjaannya. Jadi menurut saya kalau ada checklist dalam kehidupan. Kalau kita ini sudah mulai lupa, malas berdoa, atau mungkin kita masih berdoa tapi karena capek kita tidur, wes ya Tuhan, good night, terima kasih atas berkat-Mu hari ini, amin. Padahal dulunya kita bisa sharing dan lain-lain sama Tuhan. Itu satu, terus kita sudah tidak pernah baca Alkitab, saat teduh bolong-bolong, dan apalagi meninggalkan ibadah dan lain-lain, itu mungkin sudah tanda-tanda merah lah istilahnya ya, yang kita perlu hati-hati gitu. Jadi itu, dan yang kedua ini jadi artinya kalau ada seorang yang memang sepertinya dia melayani tapi kehidupannya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dia pinjam sana sini dan belum tentu juga dikembalikan ya, betul ya. Menurut saya orang yang gini loh ya, pada saat ada orang datang kepada kita untuk minta ditolong, khususnya secara keuangan, kita tidak harus bilang ya. Yang penting itu kita harus berdoa dulu, apakah memang orang ini benar-benar Tuhan mau kita tolong. Ya, kita kan semua percaya enggak sih, yang kita punya ini adalah titipan Tuhan. Percaya? Yakin? Nah, kalau dalam hal itu, ya kita harus tanya sama yang nitip toh. Ya toh, boleh enggak orang ini sepertinya butuh gitu. Kalau memang enggak bisa dijawab hari ini, enggak usah dijawab sekarang menurut saya. Sebentar ya, aku tak doa dulu. Apakah Tuhan menggerakkan aku untuk minjemi kamu uang gitu. Kedua, kalau memang dia sudah punya reputasi meminjam dan tidak mengembalikan, mungkin saatnya kita juga sharing kepada dia. Maksudnya coba kita lihat, kita telusuri hidupnya. Kenapa kok hidupmu itu kok selalu selalu kekurangan uang. Kenapa? Apakah ada sesuatu yang bisa aku bantu? Mungkin cara manajemen uangmu itu salah. Mungkin aku bisa membantu kamu. Ya, mungkin kamu juga tipenya orang yang terlalu boros, yang enggak perlu kamu gitu. Jadi kita bantu dia justru membenarkan. Memang ini sensitif ya, ini sensitif banget. Saya pernah mengalami sendiri di mana saya itu pikir menolong orang itu baik. Ya memang nolong orang itu baik ya. Tapi sampai pada suatu saat ada yang menegur saya. Kalau kamu menolong orang ini padahal Tuhan sedang memproses hidupnya, artinya kamu tuh mau mencapuri apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam orang ini. Orang ini mungkin di hadapan Tuhan, ya kayak tadi dia tidak bisa manage keuangannya dengan baik gitu loh. Jadi itu proses yang Tuhan mau sedang proses kepada dia, kita sok jadi hero, jadi pahlawan nolong dia. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Dan akhirnya kita itu seperti mencuri kemuliaan Tuhan gitu loh. Nah, saat saya ditegur itu saya bertobat. Dan saya ngomong sama orang ini, karena orang ini memang sering datang sama saya. Sorry ya, sekarang saya tidak bisa. Karena kamu coba atur sama Tuhan. Memang kehidupannya dia tidak benar sih. Gitu loh. Kamu atur sama Tuhan, apa yang perlu kamu kikis dan lain-lain gitu. Jadi ya itu pinter-pinternya kita, berani-beraninya kita untuk say no. Oke, sudah menjawab. Thank you Yuli. Oke, bagaimana sikap kita C dalam menghadapi keadaan keluarga kita. Misalnya nih, kita saat ini itu mempunyai kondisi yang terbatas. Kondisi yang istilahnya itu
mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang kita butuhkan. Kita semua itu merintis itu kan pasti dari nol ya, dari kecil ya. Tidak semua itu punya kesempatan, punya privilege dari keluarga atau dari orang tua yang cukup. Semua kita bersama dengan pasangan itu pasti merintis dari hal-hal yang kecil. Mungkin Ceneti juga seperti itu ya rasanya. Mungkin bisa di-sharingkan kira-kira gimana sih Tuhan itu memproses dan sampai dengan saat ini itu apa yang Ceneti kerjakan bersama dengan keluarga, anak-anak dan suami. Merintis pekerjaan maksudnya? Oke. Ya pada saat saya tahun 93 saya pulang dari Kanada waktu itu, seharusnya saya ngantor di tempat ayah saya, tapi pada saat itu anak saya yang paling besar itu masih usia 2 tahun sekian. Setiap pagi kalau saya mau ke kantor, dia itu selalu megangi kaki saya dan nangis geru-geru, enggak boleh saya pergi. Akhirnya mami saya ngomong, wes kamu di rumah aja lah, kamu ngajar, kan kamu loh dari kecil sudah sekolah bahasa Inggris juga, kamu wes ngajar bahasa Inggris. Ya itulah awal dari perintisan CEC. Jadi akhirnya mami saya jadi promotor pertama, dia ngomong promosikan ke tetangga-tetangga. Ya saya ingat, Diana ketawa, mungkin dia salah satu korbannya dan akhirnya beberapa orang datang les gitu. Nah tapi dalam hati saya juga saya ini ada beban, karena pada zaman itu tahun 93 pelajaran nasional bahasa Inggris itu masih sangat rendah banget. Kalau teman-teman yang usia saya ingat ya, itu rendah banget gitu loh. Dan saya punya kerinduan untuk mengangkat gitu bahasa Inggris dari anak-anak ini. Makanya saya berikan kepada mereka pengajaran yang saya anggap lebih baik supaya mengangkat kemampuan bahasa Inggrisnya mereka. Jadi semuanya itu started very simple ya. Saya ingat kok zaman, enggak tahu zamanmu apa bukan Diana. Saya ingat saya itu di waktu itu dibayar 20.000. Ya, saya ingat banget itu. Ya udah kita gini. Tapi somehow Tuhan itu memberikan kepada saya juga kerinduan untuk menata. Jadi saya enggak cuma ngajar-ngajar gini saja, saya mulai menata kurikulumnya, apa yang harus diajarkan dari situ. Saya istilahnya Tuhan tuh enggak pernah kasih saya itu satu impian, kamu nanti ya tahun 2025 kamu itu bakal seperti ini loh sih. Tidak. Jadi setia dalam perkara kecil itulah yang saya lakukan. Ya saya berusaha, jadi dari belajar pengalaman ini saya tahu, anak kelas TK itu ya jangan diajari ini dulu, kangelen ya toh. Kalau di Singapura mungkin enggak masalah, itu bahasa mereka. Tapi kalau di sini enggak bisa. Wis mereka harus belajar gini. Nanti anak naik masuk kelas 1. Itu semua saya belajar dari pengalaman. Waktu saya ngajar tetangga-tetangga ini tadi loh. Dan dari situ saya buatkan kurikulum. Sampai hari ini saya bahkan enggak nyangka kalau Tuhan itu begitu luar biasanya menata CEC itu sampai hari ini, sampai kita punya 5 tempat dan sahabat saya di sana yang duduk di sana mungkin bisa melambaikan tangan. Dia itu juga luar biasa. Salah satu partner saya di merintis dari nol di 2 CEC. Wow. Dia begitu support saya, dia begitu percaya bahwa program kurikulum yang Tuhan percayakan itu adalah sesuatu yang akan menjadi berkat. Jadi makanya dia terus gabung dan akhirnya ya Tuhan memberikan 5 tempat ini tadi. Luar biasa ya. Jadi percaya pada setia ya dalam perkara-perkara kecil ya yang Tuhan percayakan dan akhirnya boleh memberkati keluarga sampai dengan saat ini. Luar biasa. Oke, mungkin kita akan tutup sesi pembahasan pada hari ini. Akan diakhiri dengan konklusi dari Ceneti, gimana? Esther, aku tak ngomong di sini nggak apa-apa ya? Yang tadi kamu ngomong ya? Oke deh. Nggak apa-apa ya? Meskipun berat hati. Baiklah. Kamu tadi kan bilang kamu mau butuh uang 600.000 karena kamu nggak ada uang tunai dan aku juga nggak ada. Kamu butuh 600.000 karena kamu harus beli bensin, beli apa enggak tahu, aku tadi kamu ngomong mau ke hoki segala.
boleh aku tanya, barangkali ada yang tergerak untuk meminjamkan kepada Esther. Oh, Maria. Oke, Maria. Wow, beri tepuk tangan dong kepada Maria. Thank you Maria, so sweet Dengan dirimu. hatinya yang begitu generous meminjamkan 600.000. Wow, saya harus hitung dulu ya, Ce. Itu dulu ya, nanti saya buat kwitansi gitu ya, Iya. nota tanda terima gitu ya, Ce. Kamu ya? hitung-hitungan sama dia ya. Oke. Mau kapanpun kembali gampang. Wah, So generous ya. Mau kapanpun kembali enggak masalah. Kapanpun ya, kalau lupa nggak masalah juga ya. Thank Terima you, kasih, Maria. tepuk tangan loh sama Maria. Terima kasih. Nah, sister-sister mungkin kaget ya, kok tiba-tiba ada pinjaman duit ya. Sebetulnya ini adalah drama kecil yang kita buat bersama di awal, kita sudah sepakat. Uang ini saya titipkan kepada Sister Maria tadi sebelum acara mulai, ya. Dan saya sudah ngomong sama dia, tidak boleh ke toilet dulu karena dia akan dipanggil, ya. Saya titipkan uang 600.000 dan nanti saya minta dia untuk kasih kepada Esther. Nah, kenapa saya buat skenario ini? Karena saya mau mengingatkan, itulah kondisi kita. Kita itu dititipi Tuhan uang. Ya, pada saat mungkin saudara semua bisa lupa lah apa yang kita ngomong, enggak masalah. Tapi yang penting ingat, kita ini dititipi uang. Dan kalau memang Tuhan bilang harus kasih ke sini, berkati ini, kalau memang itu dari Tuhan loh ya, kasihlah. Kenapa yang lain tidak ngasih? Saya tidak menyalahkan kalian, karena kalian tidak dititipi, ya kan? Karena kalian merasa enggak dititipi, betul enggak? Ya, enggak apa-apa, enggak ada salahnya kok ya. Untung Maria cepet-cepet naik, kalau enggak pasti saya percaya banyak yang maju juga, karena hatinya generous. No, tapi kalau kita punya cara sudut pandang, kita itu enggak merasa dititipi Tuhan, ya. Akhirnya pada saat Tuhan meminta, ya kita merasa loh duitku kok, ya ngapain aku harus kasih gitu. Apalagi sepertinya ngasih orang seperti Esther yang kayaknya sehat, bugar dan makmur ya toh. Gak mungkin lah, tapi Tuhan tuh seringkali surprise kita ya, memberikan kepada orang-orang yang justru kita gak kepikir gitu. Jadi itu aja yang menjadi ringkasan yang saya harap sister-sister tolong ingat, bahwa apa yang kita miliki hari ini itu adalah titipan. Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa. Thank you Janeti buat pembahasan materi hari ini. Oke, sebelum kita masuk dalam grup, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, dari sekolah MDC, dari mengajak mama-mama, orang tua, wali murid dari playgroup, KG, TK Benih Kasih, juga SD, SMP, SMA, MDC boleh join untuk acara Badminton Fun Cup yang akan kita adakan pada tanggal 30 Oktober hari Kamis di GOR, di lapangan di daerah Klinik Kasih Karunia. Nanti linknya dapat dibagikan nanti oleh tim sekolah MDC, ada Jessica, ada Bu Ripka, dan juga ada Jessica ya. PTA kita nanti bisa minta ke mereka, kita bisa daftar. Oke, bagi mama-mama, kita hidup sehat bukan hanya rohani saja, juga jasmani. Jadi yang berolahraga bukan hanya anak-anak aja, tapi juga mama-mama kita ajak untuk berolahraga. Badminton Ria bersama. Bukan untuk ini ya, bukan untuk menang kalah ya, tapi ini lebih ke arah fun. Kita lebih ke arah untuk bonding, untuk kenalan dengan semua teman-teman, dengan semua mama-mama, biar ada rasa untuk kita itu saling berbagi bersama mama-mama orang tua MDC. Oke, diundang semua mama-mama boleh join. Pengumuman berikutnya, minggu depan adalah pembahasan buku ini, bab yang terakhir, bab yang keempat. Excellent dalam hal relasi. Ya, jadi teman-teman sekalian jangan lupa untuk hadir, mengajak teman-teman yang lain. Untuk berikutnya itu akan dilanjutkan dengan buku yang berbeda, Woman of Faith.
Jadi ada buku lagi. Ini akan bersambung terus. Untuk Bible & Co ini akan bersambung terus sampai dengan akhir November. Masih ada 2 buku lagi yang akan kita bahas dengan topik yang berbeda. Sampai dengan akhir November dan di bulan Desember kita akan libur sampai Januari. Nanti next kalender berikutnya. Oke, ditunggu kehadirannya, mengajak teman-teman semua untuk kita boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dalam kondisi yang lebih santai tapi serius. Oke, untuk berikutnya bagi sister semua yang terberkati dengan acara Bible & Co, yang mau memberkati, mau ambil bagian support dalam kegiatan Bible & Co, boleh mengisi kantong persembahan yang ada di meja dan kemudian dimasukkan dalam kotak persembahan yang ada di depan, di dekatnya meja registrasi. Oke, sekian pengumuman hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.